Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita lagi Jejak Ekspedisi Biru. Kita kelanjutan dari episode sebelumnya. Kita masih penasaran dengan sosok si Renggas. Renggas adalah sosok yang menguasai wilayah yang ada di Gunung Tengkorak. Jadi situasinya hari ini itu gerimis, menjelang hujan, tapi kita akan tetap maju. Terus tonton kita, kasih support kita, like, komen, dan share. Ikuti langkah kita di Jejak Ekspedisi Biru. Gas! Aduh, ngeblur. Dia sendiri, dia sendiri. Aman. Maju sini.
Situ 7 orang. Bukan orang, tapi jin. Oh biar aja, biar nanti gitu. Banyak mantel. Kelapa. Di belakang sih, Mas. Ada getaran energi lagi di situ. Bentar. Biar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ala ali. Jangan di depan saya. Yang lain mundur dong. Om Dar. Kondisikan loh.
sebentar. Mas, tolong diajak ngobrol sebentar, Mas. Sebentar, Mas. Jadi subhanallah, alhamdulillah Astagfirullahaladzim, ya Allah. ini adalah bentuk pusaka. Tadi energinya yang narik di Badar Lawu itu memang dari pinggir jalan, ya arahnya langsung ketarik ke sini. Dan ini adalah wujud dari pusaka apa yang bisa kita lihat. Jadi ini sangat luar biasa, karena ini termasuk barang ini sangat sepuh ya. Jadi ini keris ini tidak seperti besi biasa. Ini sudah seperti batu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini ada 9 lot. 9 lot. Kalau di dalam bidang pusaka atau keris ini masuknya kriterianya adalah dapurnya itu adalah dapur lot 9 itu sepertinya sapu inten ya, sapu inten. Dan ini adalah peksinya mungkin karena sudah termakan usia, jadi peksinya itu patah. Cuman di sini masih ada sisa peksi utama. Jadi ini bekasnya itu seperti cincin yang mengikat di arah gagang, itu masih ada sisanya di sini. Cuman karena sudah lama, sudah tertanam, jadi dengan gagangnya pun akhirnya rapuh dan meninggalkan sisa yang gitu. Dan pusaka ini masih ada hubungannya dengan pusakanya si Renggas apa tidak, nanti kita akan konsultasi dengan ketua tim kita di Badar Lawu. Jadi adakah ini sangkut pautnya dengan pusaka yang sebelumnya, di episode sebelumnya kita sempat dohirkan. Sebentar ke biro mana? Assalamualaikum. 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 Kepalanya. Kasih dulu. Dulu gitu ya. Bagus ya. Ayo. Ini sama siapa ya? Sama kecil. Yang lain tolong dong dikondisikan. Assalamualaikum. Selamat malam. Yang lain tolong dong. Ini dengan siapa ini? Dengan siapa? Yang lain dong tolong dikondisikan dong. Garbani. Arbani, kamu ada hubungannya dengan pusaka ini apa tidak? Enggak, mungkin. Kamu ada hubungan dengan pusaka ini apa? Iya. Ini pusaka siapa? Nyi Renggang dengan Renggas apa hubungannya?
penguasa di daerah sini. Coba saya pinjam pusakanya yang lama. Saya pinjam pusaka yang lama. Saya pinjam. Kamu kenal dengan ini? Ini siapa yang punya? Siapa namanya? Siapa rajamu, namanya siapa? Ki Renggas. Ki Renggas. Ya. Ya. Jadi ini kepunyaan Ki Renggas dan ini punyaan Nyi Renggang. Nyi Renggang itu pasangan dari Ki Renggas. Terus tugasmu di sini apa? Tugas ya. Panglima yang ada di sini. Wujudmu ular. Saya mau tanya. Benar enggak keris yang seperti ini, yang wujudnya seperti ini dinamakan Carang Soko? Nah, ini Carang Soko, betul. Jadi karena ini masih utuh wilahnya, jadi kita bisa melihat ya, bagian dapur-dapur seperti ini dikatakan Carang Soko. Terus tadi kamu mengikuti, artinya dengan adanya benda pusaka ini yang sudah di tangan saya, kamu dan semua pengikutmu jangan mengganggu lagi apa yang ada di daerah sini. Ya, Karbani. Arbani. Ya. Ki Renggas sekarang posisinya di mana? Di mana? Ya. Saya juga mau tanya, masih ada ndak di sini, di lokasi ini, benda tuah Wesiaji Tosan Aji yang lebih kuat dari dua ini? Sudah ada. Betul, kamu udah bohong. Jadi mudah-mudahan dari permasalahan kita yang kita sudah sampaikan di episode sebelumnya ya, banyaknya tingkah laku atau perilaku orang, termasuk orang pesugihan yang mengadakan ritual-ritual di daerah sini yang berakibat adanya kecelakaan, adanya penampakan-penampakan di pinggir jalan dengan wujudnya dua pusaka ini. Jadi tadi sudah sangat jelas, kita yang lama ini adalah rajanya namanya Ki Renggas, dan ini kepunyaan ratunya, pasangannya namanya Nyi Renggang. Kita harapkan energi negatif yang ada di lokasi ini, yang mengarahnya ke jalan sana, kita harapkan ada perubahan. Amin. Yang awalnya itu kita bisa katakan angker, insya Allah dengan wujudnya dua benda pusaka ini sedikit banyak akan mengurangi keangkeran yang ada di wilayah sini. Nanti bisa dijabarkan Ki Badar Lawu. Jadi ternyata ini masih sangat dekat hubungannya. Dua pusaka ini masih sangat dekat. Itu pasangannya, Mas. Ya, ini tadi ini dimiliki oleh ratunya. Itu namanya Nyi Renggang. Dan yang punya yang lama ini adalah Ki Renggas. Saya masih penasaran. Waktu kapan hari kita penelusuran di sini ada mustika. Ada mustika, betul. Terus dari pertanyaan panjenengan itu yang paling kuat Sudah tidak ada melewati. Sudah ini adalah pusaka. Saya tanyakan, ada ndak yang lebih kuat lagi dari pusaka yang dua ini? Dia katakan tidak ada. Kalau saya ambil mustikanya gimana? Jodoh enggak dengan saya? Arbani ini punya ageman? Atau mustika ini kepunyakan si Arbani ini? Bukan. Punyanya dia. Tapi salah satu Arbani ini adalah panglima tertinggi yang ada di wilayah sini. Dia penjaga. Penjaganya. Penjaga dari salah satu keris ini tadi. Pertama, saya melihat sosok ini, Mas. Sosok ini itu yang menghalang-halangi energi daripada keris ini tadi. Ini sempat nyerang saya tadi. Yang dari awal yang jenengan katakan ada yang menghadang, salah satunya ini, yang 7 orang. Ini. Oh,
dari awal tadi yang si petot satu ini. dari awal dari tujuh jin tadi yang ada di Ini depan salah tadi yang satunya. menghadang kamu. Ya. Ini salah satunya ini. Mustikanya kasihin saya ya. Dulu enggak? Harus tepur dulu. Jadi ini kalau di bidang pusaka ini adalah wujud dari dapur Carang Soko. Dia ruknya 9. Carang Soko. Karena kalau dia ada dapur seperti membentuk naga atau apa, bisa dikatakan adalah sabuk tampar, atau bisa juga kalau 13 itu sabuk inten, dia seperti itu. Jadi memang pusaka itu memang ada pakem-pakemnya. Jadi yang seperti ini, tapi ini syukur alhamdulillah ini termasuk sangat sempurna ya. Meskipun dia di peksinya ada patah, ada patah di sini, tapi wilah ini alhamdulillah masih sangat utuh. Dan ini Ki Badar Lawu, ndak tahu ini karena dia benda ini karena dari alam goib ya. Jadi ini seperti diselimuti seperti batu. Dia bukan seperti tagar atau apa. Ini tidak lengket, ini seperti lengket ini. Jadi seperti batu, seperti keris ini bukan seperti besi, malah dia itu seperti batu. Seperti batu. Sudah memfosil ya. Sudah memfosil. Jadi bentuk wilah itu sangat berbeda. Jadi ini sangat istimewa. Jadi kalau dibilang ketemu pamornya seperti apa, memang tidak kelihatan karena wujud dari wilahnya sudah sangat berbeda. Cuman ini ada keunikan ya. Kenapa saya katakan unik? Mungkin kalau kita flashback ya pada zaman dulunya, ini bikinan manusia. Ya dalam artian seperti ini. Kalau zaman dulu itu gak ada yang namanya cetakan. Paham ya? Ya. Jadi orang zaman dulu itu sepuh-sepuh sekali. Untuk membuat satu bilah keris ini bisa menjadi sempurna, itu prosesnya sangat panjang ya, dan waktunya pun sangat-sangat panjang. Bisa di ini Mas, disiram. Jadi sangat membantu. Besinya sudah tidak kelihatan. Jadi kalau dikatakan itu besi atau dia bahan dari kerisnya sendiri yang aslinya, Yang pertama malah sudah tidak kelihatan. yang dia. menguatkan saya, ini coba kita lihat looknya. Ini looknya ya. Kalau ya ini sesuai dengan jempol ini. Panjangnya, Nah lebarnya juga ya. nih, iya kan? Dan juga kalau saya lihat dari bahannya, ini sepertinya batu meteorit Mas. Kalau dia di atas namanya meteor, tapi kalau sudah jatuh ke bawah namanya meteorit. Iya. Cuman karena kalau saya katakan, Sebentar Mas. Coba sebentar sini Mas. Coba di kamera. Ini ada seperti logam mulia. Masya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini logam mulia ya. Ini lihat ya. Cincin. Ini yang apa? Yang 3 ini kan? Ini logam mulia. Jadi dia logam mulia ini udah nempel pada wesi ajinya ini tadi. Ini kalau nggak salah tindik ini Mas. Pusaka tindik. Mungkin bukan tindik, mungkin dia tepatnya di sogokannya itu memang dulu ada cincin seperti yang sebelumnya seperti ini. Jadi kalau yang lama ini ada gelangnya dari emas juga. Cuman karena kemarin karena rapuh ini kan Ki Badar Lawu, dia patah. Jadi karena karakternya dia memang ini pasangannya, kemungkinan besar itu seperti cincin. Jadi bukan tindiknya. Kalau Itu ada di gelangannya yang masuk di peksi. Sepertinya warna kuning kan itu kan? Kalau ini perunggu ya, ini perunggu. Yang di atasnya. Ini cincin ya. Ini cincin. Cuma dia ada di tengah-tengah ini Mas. Oh bisa jadi ya. Ini. Ini logam mulia. Oh, iya. Masya Allah. Tapi
mungkin begini Ki Badar Lawu. Ya Allah alam. Karena posisinya memang wilayah ini sudah ditutupi dengan seperti membatu. Jadi dapur dari wilayah ini sudah tidak kelihatan. Cuman mungkin nanti kalau sudah dicuci atau dibersihkan, kalau memang dia tindik atau dia nanti ada kinatah, itu pasti akan kelihatan. Jadi filosofi yang saya pelajarin itu, suatu ageman keris itu mempunyai satu tindik itu pada zaman dulunya dipercaya, ini konon ceritanya dipercaya ya, pusaka ini atau ageman ini itu fungsinya untuk mematikan orang-orang yang mempunyai ilmu kanuragan seperti kekebalan. Nah, ini konon ceritanya ya. Jadi memang pusaka ini bukan cuma sebagai ageman, tapi memang pusaka ini dijadikan senjata. Memang betul-betul untuk alat tikam. Oh seperti itu. Arbani, saya mau tanya, itu ada mustika. Wujudnya mustika itu seperti apa? Jujur. Wujudnya mustika itu seperti apa, Arbani? Kasih tahu saya lah, kasih tahu. Halo, kira-kira tuh jodoh enggak sama saya? Boleh dikasih ke saya kan, sebagai kenang-kenangan di sini. Saya sudah dapat 2 kenang-kenangannya itu, kasih satu lagi lah ya, kasih satu lagi. Boleh enggak? Kita teman lah, jangan tempur-tempur. Boleh. Kira-kira yang 6 di ujung sana tuh mengizinkan enggak? Bolomu itu mengizinkan enggak itu? Ya, enggak tahu. Tanyain toh. Jodoh enggak gitu nah. Tak tarik satu ya ke sini ya. Tak masukkan di badan santri saya. Pinggir mas, pinggir mas. Assalamualaikum. Selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Hah? Kisman. Kismah. Kisman. Oh, Kisman. Kisman ini pernah hadir kah yang kemarin ya? Kisman sama Kasman sama ndak? Lain. Kamu bukan si Kasman. Kamu Kisman. Hubunganmu sama si Kasman apa? Sama Arbani temanmu. Oh. Kamu kenal dengan benda ini yang saya pegang ini? Bosnya. Kenapa? Jadi begitu saya tunjuk benda ini dia jungkur dia. Kenapa? Kenapa kamu dengan benda ini kenapa? Kisman. Sudah Anda kasih tunjuk sudah. Sini aku tanya sini. Sini aku tanya. Ada mustika itu. Wujudnya apa itu mustika itu? Ada ndak wasiaji yang lebih kuat dari benda ini? Di sini. Masih ada apa ndak? Kamu jujur. Aku kasih panas kau nih. Jujur ndak ada, betul? Betul. Mustika itu aja. Mustika itu wujudnya apa? Kasihin saya lah. Batu. Ada yang berjodoh yang di sini? Ada ndak? Ada. Yang mana siapa? Lainnya dia lah. Dia terus. Dia sudah banyak. Yang lain. Dia sudah banyak itu. Itu nanti dibikin pondasi sama dia. Habis saja.
Itu sudah bekarung-karung sana jadi material, sudah tinggal ngecor. Kasih yang lain. Yang mana dipilih coba? Pondasi. Yang mana? Ke sini, Mas Bas. Selain dia yang mana? Yang mana lagi? Yang mana? Kisman, ini. Kisman. Yang mana? Itu. Yang mana? Silok. Silo. Yang bertopi. Ya. Silok. Udeng. Yang itu. Ini kan? Coba dekat Mas Silo. Ini Sama kah? ini. Lain ini. Ini kah? Coba noleh. Kisman. Sama yang mana? Sama yang mana? Itu. Iya. Betul sama yang itu. Sama yang pakai kopiah itu enggak mau. Coba kasih lihat dulu. Sama yang pakai Kisman. kopiah itu. Lihat dulu. Beraja murni. Kisman. Ya. Gimana? Macan gue. Nah, lewat. Berarti jodoh sama saya ya? Jadi boleh ya, diambil boleh ya. Diambil boleh ya. Karena kamu baik, hadiah untuk kamu. Hadiah. Jangan dimakan. Jangan dimakan. Biar aja, kasih aja. Jangan. Kasihan Mbak benar. Kalau lama enggak makan asap kan. Jadi enggak usah tempur-tempur. Boleh ya, diambil ya. Boleh diambil ya? Ya, oh boleh. Jadi salah satu dari 9 yang 2 oke. Udah. Artinya ini salah satu bukti bahwa benda yang ini tuahnya lebih tinggi dari apa yang ada di lingkungan sini. Salah satunya dari 2 sosok yang kita masukkan ke mediator kita, dia sangat takut dengan barang-barang ini, dan memang benar bahwa 2 barang ini adalah barang yang dikuasai awalnya oleh rajanya mereka yang menguasai di wilayah sini. Yang laki itu namanya Ki Renggas dan yang perempuan itu namanya Nyi Renggang. Mau tarik tuh dia. Jadi selain mustika ada apa lagi? Ada ndak peninggalan Jepang, peninggalan zaman Jepang atau peninggalan zaman Belanda yang ada di lokasi sini? Ada apa enggak? Ada. Apa wujudnya apa? Wujudnya apa? Wujudnya apa? Pistol, tembak, peluru, pisau, apa? Meriam. Wujudnya Samurai. apa? Peninggalan di sini. Enggak ada. Ada apa enggak ada? Ada. Iya, wujudnya apa? Wujudnya apa? Wujudnya apa? Apa itu? Pedang samurai. Pedang samurai. Mulai. Banyak di sini. Ada bunker enggak? Di sekitar sini ada bunker apa? Tempat penyimpanan gudang senjata atau apa di sekitar sini ada apa enggak? Ada. Ada. Di mana dia? Di lokasi mana? Di depan situ. Itu ditimbun. Dulunya ditimbun. Itu bentuknya bunker atau apa di situ? Jadi ini menarik lagi ya. Artinya ya kita itu kalau dengan yang makhluk seperti ini kita tidak bisa 100% kita itu percaya. Cuman salah satunya memang di Gunung Tengkorak ini, kalau dalam sejarahnya memang kenapa sejarah ini dinamakan Gunung Tengkorak? Ternyata dulu pejuang-pejuang yang tertangkap itu dikumpul di sini untuk dieksekusi. Artinya kalau kita flashback, daerah-daerah yang seperti itu bagian dari benteng pertahanan. Dan dia katakan tadi, memang ada di daerah sana lokasinya, di lokasi yang di depan kita sana itu adalah tempat ditimbunnya adalah bagian dari apa? Senjata atau logistik? Logistik. Oh, ada logistik yang ada di lingkungan sini. Tapi Allahu alam, karena barang begitu kita secara dohir kita tidak bisa lihat.
Artinya dengan ritual khusus, dan juga bukan hal yang mudah untuk mencari hal-hal yang seperti itu, ya kita cukup tahu saja. Artinya masih erat hubungannya wilayah sini dengan sejarah perjuangan bangsa. Sudah, kamu pulang ya, sudah cukup ya. Ya, kau bisa pulang sendiri. Tidak bisa. Sudah, kamu pulang ya. Sekali lagi. Buang. Kasih air putih, kasih air putih. Istighfar, istighfar. Istighfar. Pahit. Istighfar. Istighfar, istighfar. Minum dulu. Demikian tadi dari dua sosok sudah kita cari keterangan. Memang kalau untuk jenis Tosan Asdi dan Si Aji, alhamdulillah kita sudah dapat bisa mendohirkan kalau dalam bidang tuah memang untuk di lokasi sini ini sudah tidak ada lagi dibandingkan ini. Kalaupun ada, itu adalah mustika-mustika yang sifatnya masih dipegang oleh punggawa atau dengan yang lain-lain lah bahasanya, itu masih pengawalnya aja. Jadi mungkin Ki Badar Lawu ada koneksi lagi, bisa diarahkan ke Ki Badar Lawu.
Air. Mana tadi? Baru dia. Air. Gitu. Set. Air, air, air. Air. Air lagi. Habis penonton. Tarik, Mas. Tarik. Bantu. Kameranya mana kameranya? Kameranya, Mas. Tolong dong, mundur semua, Bah. Ayo. Tolonglah. Asar. Nggak bisa aku nih. Itu. Kameranya. Tolong dong. Santar. Buka pelan-pelan, Mas. Buka pelan-pelan. Coba senter sini, Mas. Situ sambil dibuka, Mas. Pelan-pelan sambil dibuka pelan-pelan. Senternya mana lagi? Pelan-pelan, Mas. Apa nih? Sini, Pak. Mas ini, Mas. Nih. Ini. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Masih ada satu lagi. Tolong cari. Tolong, Mas. Airnya mana, air? Coba sini. Habis penonton. Tolong air. Aduh. Siram. Pelan-pelan, Mas, tarik, Mas. Masih satu lagi. Oh, ini, Mas. Tuh. Siram. Minum air putih, Mas. Siapa tahu ada yang bilang bohong-bohong lagi kan. Asli. Asli batu dari sini. Dah. Ada lawang. Ada obeng. Ada ubeng. Alhamdulillah. Nah, pada malam hari ini kita berhasil memanifestasikan 3 pusaka. Tapi saya belum tahu untuk jenis pusaka ini ya. Tapi kalau kita lihat lebih detail, secara dekat, ini ada sedikit yang berbeda. Ada ini ya. Sini ada serpian. Jadi, nah ini kan. Nah ini yang paling jelas. Kalau kita perhatikan di dalam batu, bongkahan batu ini ada seperti logam mulia. Tapi nggak tahu ya ini apakah ini logam mulia atau apa ya, saya nggak paham, kurang paham. Karena ini mungkin salah satu mustika alam ya teman, yang dihasilkan oleh alam bertahun-tahun ya, bisa jadi seperti ini. Masya Allah. Ini kita dapat tiga mustika. Jadi sobat, ini kalau diperhatikan lebih detail, ini bukan seperti batu koral ya. Artinya batu koral itu pecahan dari batu besar menjadi kecil. Coba perhatikan dari bentuknya. Ini seperti batu lahar. Jadi seperti batu lahar. Atau bisa juga
jenis batu-batu dalam artian itu meteor. Itu hampir sama. Jadi karakter batunya itu tidak berbentuk, dan ini memang ada kandungan dalam batu ini. Kalau kita perhatikan secara detail, ini sangat nyata. Ini yang paling kelihatan. Dikoek-koek Mas, nanti dibilang lem-leman lagi, coba dikoek-koek aja. Tidak bisa. Kalau ini sudah nyata, ini batu. Nah ini kelihatan di kamera ini. Kelihatan. Ini warna kuning. Bisa kelihatan ya? Warna kuning ini menandakan kandungan di dalam batu ini. Insya Allah kita belum tahu secara pasti. Yang warna seperti ini adanya di batu itu ada kandungan emasnya. Dan ini juga suatu teka-teki ya. Hal-hal yang seperti ini di Badar Lawu artinya dia punya energi sendiri atau dia memiliki tuah apa tidak untuk hal yang seperti ini. Beda dengan muntah besi. Muntah besi itu memang dia dari alam dan dia sudah memiliki tuah. Muntah besi ini jenis batu alam juga yang dihasilkan oleh alam, yang kebetulan karena ini ada kandungan, dalam tanda kutip ada kandungan emasnya, bisa dikuasai dengan sebangsa jin atau siluman, ataukah memang batu ini mempunyai energi sendiri dari alamnya? Kalau dari saya batu ini untuk kanuragan. Oh, ini berarti mempunyai energi sendiri. Iya, energi Artinya sendiri. di luar dia memang dikuasai sama bangsa jin sebelumnya, ini memang batu ini adalah batu tua. Dan juga kalau kita melihat dari teksturnya batu ini batu meteor sepertinya Mas. Ya, meteor. Ya. Kita bandingkan dengan batu-batu kerikil seperti Tidak ini. sama, Nah, dia tidak ada sama. Ini contoh di sini banyak batu ya. Ini saya ambilkan batu. Nah, ini sangat-sangat berbeda dengan batu yang ada di sekitar sini, sangat-sangat berbeda. Boleh ngambil batu secara acak, secara yang model seperti apapun, bahkan koral yang pecahan boleh disamakan. Jadi bisa kemungkinan ini adalah batu dari meteor. Memang kalau dikatakan tadi sama Ki Badar Lawu, memang batu ini mempunyai energi sendiri, mempunyai tuah. Salah satunya adalah untuk kanuragan. Jadi kanuragan itu macam-macam. Bisa dia itu untuk kekuatan secara tanda kutip, bisa untuk biasanya hal seperti ini bisa ada hubungannya dengan seperti muntah besi, dia bisa untuk anti kulit. Tapi kita tidak membuktikan dengan hal-hal yang seperti itu. Artinya kita cuma membuktikan bahwa hal-hal semacam ini yang artinya yang awalnya tidak ada, sebenarnya barang ini juga ada. Karena sifatnya jin, sifatnya siluman itu tidak bisa memproduksi benda-benda yang seperti ini. Jadi salah persepsi orang kalau jin atau siluman itu mempunyai pusaka. Enggak, mereka tidak mempunyai pusaka. Pusaka-pusaka seperti keris apa semua awalnya juga bikinan manusia. Dan yang seperti ini ya pelur bikinan Allah Subhanahu wa taala, ini barang alam, mustika alam, bentuknya seperti ini. Ya, ini proses alam, mustika alam. Jadi karena dibentuk dengan alam, makanya dia itu wujudnya itu tidak beraturan. Kadang kan kalau batu mustika itu ada yang seperti mata cincin atau apa, itu memang dulunya itu kepunyaan manusia, diproses oleh manusia. Cuman karena tuannya ini sudah mungkin kemungkinan besar adalah sudah meninggal atau apa barang ini sudah dibuang, dikuasailah dengan makhluk-makhluk yang sifatnya adalah Pusaka. jin dan Pusaka tak bertuan. pusaka tak bertuan. Ini dikuasai oleh manusia. Kalau dari pusaka-pusaka jin itu kotor-kotor, dari sperma jin, kotoran jin, tulang jin, itu pusaka mereka Mas. Kalau pusaka-pusaka yang kita dapatkan seperti Bosi Adi tadi, ya proses manusia. Dan seperti ini adalah memang proses alam. Jadi jin itu tidak bisa memproduksi sebuah pusaka, dan dia bisa membuat suatu pusaka dalam artian bukan pusaka, semuanya mereka itu dari bahannya mereka sendiri. Tadi dikatakan sama Ki Badar Lawu bisa dari spermanya, bisa dari tulangnya, jadi kotorannya, dari rambutnya, itu adalah kemampuannya jin di situ. Dan juga yang namanya mustika alam, Ya. itu tidak ada pantangan sama sekali. Tidak ada. Itu tergantung dari pemegang dari mustika itu tadi Mas. Kalau bawaannya dia negatif, mustika itu ya negatif. Kan negatif. Kalau dia positif, insya Allah dia akan positif.
Oh, memang kalau mustika alam dengan dia tuah dari alam, dia punya energi dari alam itu memang dia tidak sama sekali sudah tidak ada pantangan. Sudah tidak ada Siapapun yang megang, dia mau ke kiri, dia mau ke kanan, netral. Sifatnya luar netral. biasa. Jadi sudah ada kita penambahan satu ilmu ya, artinya berbeda benda tuah alam dengan seperti haikal atau bahasa kerennya, bahasa normalnya itu cas-casan, Jimatan. jimat. Kalau kita punya jimat itu biasanya pantangannya jangan dibawa ke WC, jangan dipakai apa namanya kalau waktu kita buang air besar ataupun Hubungan kecil, badan. jangan buang badan. Kalau yang hal-hal seperti ini malah ini tidak ada sama sekali pantangannya, netral, dan tuahnya tidak ada berubah karena memang dari alam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menciptakan hal yang seperti ini dari awalnya, ya memang sudah seperti itu. Dia punya energi dan dia punya tuah ya seperti itu. Jadi ini sangat luar Jadi, biasa. buat teman-teman semuanya, semua yang kita dapatkan ini hanyalah sebuah sarana media. Jadi tanpa kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, media yang kita dapatkan ini tidak akan pernah berfungsi. Jadi itu semua kembali kepada keyakinan masing-masing, bahwasanya yang gaib itu wajib untuk kita imani, karena rukun iman ada 6. Iman kepada malaikat Allah. Malaikat Allah itu gaib, itu kita wajib imani ya. Jadi perbedaannya antara iman dengan musyrik itu sangat jauh sekali. Kalau musyrik itu kita menyembah, kita menduakan Allah, itu namanya musyrik ya. Yang namanya gaib itu harus kita imani. Jadi ini bagian tadi dari petuah dari kita pelaku. Hal yang sifatnya goib itu adalah rukun iman kita itu rata-rata itu adalah semuanya adalah goib. Tapi ada bagian goib itu yang tidak kita imani adalah kita wajib percaya. Jin itu kita percaya, tapi jangan pernah meyakini atau mengimani yang namanya jin, setan, iblis. Jadi itu adalah bagian dari penciptaan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jin dan manusia itu memang diciptakan bersama di alam yang sama, cuman kita itu berbeda dalam arti kita diselimuti sama seperti apa tirai. Jadi kita itu dekat cuman tidak bersentuhan. Jadi seperti itu.